Oke, saya pakai biasa aja, belum buka ya filenya. Oke. Jadi dari tugas yang minggu lalu ya, yang kita bicara mengenai kondisi bahaya bahaya bencana yang ada di masing-masing pemetaannya ya. Saya lihat memang yang dari mata kuliah saya ini dari 40 itu ya sekitar dari 40 atau 50 ini yang mengerjakan tugas di average-nya 29 ya, 29 kebanyakan. Jadi oke, saya kira kalian baru selesai kuliah reservoir migas ya. Jadi tadi saya tunggu dulu. Oke, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya. Jadi sebetulnya ketika kita bicara di dalam peta yang dikeluarkan oleh Inaris tadi, sebetulnya mereka telah melakukan kajian ini ya, kajian bahaya ya. Hanya yang menjadi pertanyaan sebetulnya seperti apa sih kajian bahaya yang mereka lakukan ya, kajian bahaya yang mereka lakukan. Jadi kalau kemarin ya, makanya misalkan ada PRK BNPB yang mengatur tentang kajian bahaya ya, itu kan seberapa besar atau seberapa sesuai dari PRK tersebut yang kemudian dilaksanakan di dalam penyusunan kajian bahaya yang ada di lokasi pemetaan kalian. Itu poin yang kita coba explore ya. Nah, oleh karena itu ya seperti biasa karena minggu depan adalah libur, maka dari penjelasan ini saya harapkan kalian bisa membuat short video ya, 5 menit ya, yang memberikan gambaran mengenai bagaimana kajian bahaya yang kalian baca di dalam Inaris Peta Inaris tadi bersesuaian dengan teori kajian bahaya yang akan saya sampaikan. Ya. Jadi poinnya sekarang ini kan begini ya, metode riset dikembangkan itu dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi. Jadi ketika kita membuat banyak pemodelan, misalkan tujuannya kan untuk meningkatkan akurasi atas kejadian-kejadian yang terjadi ya, kejadian dari di alam misalnya. Tetapi nanti dalam tahap implementasinya ya, misalkan nanti kalau bermasalah dengan penataan ruang dan sebagainya, itu satu hal yang agak berbeda ya. Ya. Oke, ya. Itu merupakan satu hal yang berbeda, tetapi sebetulnya ya nanti ketika kita bicara model, jadi di kuliah minggu ini saya akan buat video karena kebetulan hari Jumat ini saya di Merapi, saya akan buat video mengenai sensitivitas model ya. Nanti kalian silahkan simak. Oke ya, jadi dari sekian orang itu saya melihat ada beberapa yang sudah menuju ke sana ya, tetapi ada beberapa juga yang memang masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
kira-kira itu. Nah, pendekatan bahaya ini sebetulnya di dalam konsep kebencanaan. Jadi kalau kita sekarang banyak bicara apa sih konsep yang digunakan, itu berangkat dari yang disebut dengan Sendai framework. Jadi dalam definisi, makanya yang dibahas sekarang sebetulnya bukan bahaya tapi resiko ya. Karena kalau bahaya itu sendiri, ya, kalau kita bicara bahaya geologi, misalnya bahaya gunung berapi, itu adalah suatu proses alam ya, makanya sebut natural disaster. Tetapi upaya yang bisa dilakukan tersebut ya, misalnya saja ya gempa. Gempa itu sesuatu yang nggak bisa kita cegah ya. Kita nggak mungkin mencegah gempa itu terjadi ya, ataupun gunung berapi ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Yang bisa dilakukan sebetulnya kan mengurangi kerugian. Mengurangi kerugian itu yang kemudian dikenallah dengan konsep resiko. Nah, ketika kita bicara resiko ya, jadi kalau ini salah satunya misalkan saya mengambil, karena kebetulan saya banyak membuat model di dalam perubahan iklim ya. Jadi sebetulnya resiko itu ya, kenapa kemudian muncul kajian resiko? Resiko dirancang untuk menganalisis dan membangun pemahaman mengenai tentang perubahan iklim untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan kota. Ini definisi yang digunakan oleh IPCC ya, di tahun 2012. Tetapi kemudian ini IPCC R5, sekarang sudah keluar R6 ya. Nanti kalau kita mau diskusi, saya secara spesifik akan membahas mengenai satu set transfer mengenai climatic hazard. Bagaimana model-model iklim itu dibangun dan kemudian diberikan gambaran mengenai proyeksi masa depan. Jadi definisi pengurangan resiko bencana nanti kita bisa bagi menjadi dua ya. Kalau kita melihat bencana-bencana terkait dengan bencana geologi seperti gempa bumi dan seterusnya, maka sebetulnya upaya yang kita lakukan itu tidak hanya satu ya, tidak hanya satu. Misalkan, dia harus jauh dari sungai ya, karena sebetulnya kejadian dia harus jauh dari sesar, itu yang paling possible. Dia harus jauh dari lokasi-lokasi tanah longsor, itu yang paling possible. Tetapi kemudian apakah juga kita bisa melakukan meningkatkan ketahanan ya, ataupun mengurangi kerentanan? Ya. Jadi sekarang BNPB misalkan punya yang disebut dengan pengurangan risiko bencana. Nah, upaya pengurangan risiko bencana itu memang tidak sampai membuat nol korban jiwa ya, tetapi jumlah kerugian ya itu yang bisa kita kurangi. Misalnya saja kemarin Jepang dengan kenapa Sendai framework lahir. Jadi Sendai itu kongres intergovernmental pertemuan tentang bencana itu dibahas di kota Sendai. Kota Sendai itu adalah yang tsunami yang besar ya di Jepang yang memang dalam beberapa tahun terakhir ini di kota itulah dibangun. Nah, kenapa juga disebut dengan Sendai framework? Karena beberapa konsep pengurangan risiko bencana sudah dibangun. Jadi gempa Jepang belajar di Kobe pertama kali, gempa terbesar di Kobe itu ternyata yang berdampak rusak itu adalah secondary wave-nya, bukan primary wave-nya. Dari situ kemudian yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas. Makanya di dalam kalau kalian baca dengan baik mengenai konsep yang ada di dalam PRK BNPB, dia bicara mengenai kapasitas. Ya. Nah, kapasitas itulah yang bisa ditingkatkan, ya, kapasitas pemahaman dan sebagainya. Oke, jadi dan itu bisa aja jadi risiko. Jadi kalau kita lihat di poin ini antara bahaya dan kerentanan, ya. Nah, pendefinisian kerentanan di dalam di dalam PRK BNPB itu masih menggunakan Hyogo framework ya. Jadi ketika kita bicara suatu kajian, maka
mau tidak mau kita harus merujuk pada kajian-kajian yang berkembang di global. Jadi dulu kajian kebencanaan pertama itu mengacu pada Hyogo Framework, ya. Sekarang mengacu pada Sendai Framework, ya. Apa bedanya di mitigasi bencana, nanti kalau kalian ngambil mata kuliah akan ketemu akan bagaimana, tapi bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, pada saat karena tadi ya, ketika kita bicara bencana, sebetulnya yang kita lakukan adalah dimulai dengan kajian risiko. Jadi risiko bencana. Risiko itu merupakan persamaan. Jadi kalau secara matematik ya dituliskan R itu risiko ya. Risiko ya bersama dengan hazard atau bahaya dikalikan dengan vulnerability. Nah, hazard ini ya ini akan dibagi dua, antropogenik dengan disaster ya yang mendadak tadi itu. Nah, yang membedakan itu sebetulnya di vulnerability ya. Jadi vulnerability itu merupakan fungsi dari ini keterpaparan, sensitivitas dan adaptive capacity ya. Jadi kalau di dalam PRK BNPB disebutkan sebagai kapasitas adaptif, indeks kapasitas. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ini ya? Yang mudahnya adalah bahaya banjir, bahaya kekeringan, bahaya longsor. Lalu bagaimana kita menerjemahkan kerentanan? Nah, kerentanan ini ada berbagai ada dua pendekatan. Jadi kalau di dalam pendekatan Hyogo Framework atau Sendai Framework itu dihitung dengan damage and loss. Ya. Jadi dulu kan selalu menggunakan Skaritar. Skaritar itu sebetulnya mengukur tingkat kerusakan. Sekarang udah bergeser menjadi MMI karena sebetulnya sumbernya yang kita hitung. Saya memberikan contoh ketika kita bicara mengenai konsep kerentanan itu, kalian duduk, kemudian di belakang kalian tuh ada AC. Nah, AC itu bisa menjadi bahaya, bahaya. Jadi bahayanya itu adalah bahaya AC, ya. Karena kalau terkena AC ini kan kembali. Jadi kalau AC-nya mengenai badan kita, hazard ini AC, tergantung dari kerentanan kita sendiri. Jadi kalau kita duduk di sini, di belakang nggak ada AC, ya, maka sebetulnya kita terpapar. Ya. Kita terpapar oleh AC, exposure tadi itu. Nah, kemudian ya kita sudah terpapar. Tetapi yang menentukan apakah kita jatuh sakit atau tidak, itu dilihat dari sensitivitas. Jadi kalau pada saat duduk di situ, kondisi badan kalian sedang tidak fit, maka sensitivitas kalian menjadi tinggi. Jadi berkebalikan, kalau sensitivitas itu kita terkena menjadi sakit, maka sensitivitasnya tinggi. Nanti kita tergantung dari faktor pengalih. Lalu ada adaptive capacity, itu misalkan di belakang Tiara ada AC. Nah, adaptive capacity itu adalah kemampuan dari dalam kita sendiri. Atau kita bangun infrastruktur. Jadi kalau bicara adaptive capacity, nanti dalam konsep pengurangan risiko bencana, itu ada 3. Yang pertama adalah hadapi. Jadi kalau kita nggak mau pindah, kita harus menghadapi semburan AC tadi. Lalu apa adaptive capacity-nya? Menggunakan jaket. Ya. Kira-kira itu. Yang kedua, tinggalkan. Tinggalkan itu ada pindah tempat. Itu yang kedua. Yang ketiga adaptif ya. Adaptif tadi menggunakan jaket, menggunakan selimut itu. Kalau hadapi ya tutup saja itu si tempat AC-nya, kira-kira begitu ya. Itu adalah hadapi. Jadi hadapi itu ada AC, tutup aja AC-nya. Tidak kita matikan. Tapi si anginnya di lubang AC-nya tutup ya. Tentu berbeda dengan ketika kita menggunakan jaket. Jadi apa itu bahaya? Apa itu bahaya? Saya coba jelaskan ya. Dan itu juga saya sebenarnya sudah temukan. Jadi bahaya adalah segala potensi kerugian yang timbul akibat dari karakter, nanti dihitung ya. Makanya karena kita bicara karakter, besaran, kecepatan, ya. Jadi ada besaran,
laju atau rate atau kecepatan, frekuensi dan peluang kejadian. Jadi ada 4 parameter yang kita gunakan di dalam menentukan bahaya sendiri. Misalnya kalau kita bicara magnitude di dalam gempa bumi itu MMI. Kemudian lajunya ya, kecepatannya itu shock wave ya, melalui secondary wave atau primary wave. Kemudian frekuensi. Nah, disitulah selalu ada istilah periode ulang ya, periode ulang. Jadi misalkan letusan Semeru ya, itu merupakan periode ulangnya ya, periode ulangnya sekian ya, sekian tahun lah catatan-catatan kejadian letusan Semeru. Atau gempa Aceh ya, tsunami Aceh itu kan ya baru kan dari 2004, tapi kalau kita tes jauh ke belakang itu kan pernah kejadian di zona subduksi yang sama ya. Zona subduksinya ya, bukan di zona di tempat yang kejadian kemarin, tapi di zona yang sama. Nah, kemudian yang keempat adalah peluang kejadian. Nah, keempat ini sebetulnya yang kemudian diukur dengan maksud dan tujuan untuk mengurangi kerugian yang akan terjadi. Jadi tujuan dari melakukan identifikasi bahaya tersebut ya tentu misalkan kalau kita tahu di situ dari hasil kajian Anda ya, nanti saya akan minta salah satu contoh yang dibuat. Misalkan saya lihat Yosafat sama Uda ya yang membahas mengenai bahaya di mana ya lokasinya. Saya lihat dari tugas kemarin itu, misalnya yang saya buka aja, oke. Ya. Ini Huda membahas kerangka kerja standby di kota Pagar Alam ya. Iya, Pak. Oke. Apa aja bahayanya? Bisa dijelaskan? Coba diingat-ingat lagi. Di Pagar Alam itu yang pertama, itu yang paling persentasenya paling besar itu kekeringan, kemudian gempa bumi, selanjutnya ada kekeringan, gempa bumi, banjir, tanah longsor, banjir bandang, mungkin itu, Pak. Ya, nah itu kan masih satu kota Pagar Alam kan? Iya, Pak. Nah, sekarang ketika kita turunkan, kita detilkan ke lokasi pemetaan, nah, itu tercapture nggak informasi yang diberikan oleh di BPBD tadi misalkan? Kira-kira tercapture nggak tuh informasi yang disampaikan tadi ya? Karena kan misalkan kekeringan ya, kekeringan itu kan secara sederhana mungkin terjadi di daerah Pagar Alam bagian mana, tapi kalau yang terjadi potensi bahaya yang terjadi di lokasinya pemetaan Huda misalnya, mungkin tidak di sana gitu ya, mungkin bukan kekeringan tapi ada bencana lain. Nah, ini yang saya maksudkan ya. Jadi pada saat nanti kalian membuat penjelasan singkat 5 menit ya mengenai kejadian bencana tadi, maka yang pertama dijelaskan itu adalah kan di tugas tadi pagi eksplorasi air tanah, kalian kan sudah punya peta administratif ya. Nah, peta administratif itu ya dibuat berdasarkan
downscaling misalnya, downscaling dari peta BNPB. Nah, ketika kita menggunakan peta BNPB, kemudian kita letakkan di lokasi pemetaan kita, maka sebetulnya itu kita sudah menggunakan data sekunder ya. Data sekunder tadi itu ya. Jadi misalkan Huda mendapatkan sekota pagar alam itu kan kajian resiko bencana yang ditulis oleh BPBD itu kan untuk sekota pagar alam. Tapi kemudian ketika downscaling ke tempat pemetaan kita, ya, petanya kan bisa petanya memang itu sifatnya JPEG ya. Mau nggak mau tentu kita buat batasan. Tetapi kita sudah mengambil data sekunder ya, data sekunder mengenai bencana yang berbahaya, bukan bencana, masih bahaya yang berpeluang terjadi di tempat pemetaan kita. Jadi produk dari data sekunder tadi dari kuliah kita hari ini yang kemudian nanti akan buat video itu adalah bagaimana kalian menggunakan ya opsi analisis bahaya dari data sekunder ya, yang bentuknya file JPEG tadi saya contohkan di tugas di tugas eksplorasi air tanah, kalian sudah buat peta administrasi, kemudian kalian overlay ya. Memang di situ tentu ada interpretasi ya, karena batas bahaya juga mungkin agak berbeda ya. Nah, itu poin-poin yang nanti kalian sampaikan di dalam video yang dibuat. Jadi lokasi pemetaan saya di kecamatan Dempo ya, Dempo Utara atau Dempo Selatan atau apapun ya. Kemudian dari peta BPBD menunjukkan peluang bencananya adalah ABCD, kira-kira begitu. Itu sampai di situ, artinya kita sudah mendownload menggunakan data yang berasal dari BPBD ya. Nah, kemudian bagaimana tahapannya ya? Tahapannya kan, jadi kalau dari data sekunder tadi ya, kita sudah bisa membuat identifikasi bahaya. Kita sudah mengidentifikasi, oh bahayanya ABCD. Bahayanya tadi kalau udah sebutkan kekeringan, tanah longsor, banjir bandang, gitu kira-kira. Saya nggak tahu kalau di tempat yang lain, karena saya baru sempat mengambil dua yang saya lihat ya. Dari 29 ya, masih ada 27 yang harus saya lihat satu-satu. Yang belum silahkan disiapkan ya. Oke, jadi cara melakukan identifikasi bahaya tadi dilakukan untuk sejarah kejadian bahaya. Jadi misalnya makanya kenapa di dalam Inaris ada Inaris, Indonesia Inaris, ada juga IRBI, Indeks Risiko Bencana, dan semua ada catatan-catatan kejadian bencana ya. Jadi kapan banjir terjadi, gitu ya, kapan hal tersebut terjadi dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui catatan tadi ya, catatan tadi itu tentu ya kalian yang misalkan saja yang umurnya sekarang itu tidak bisa tahu kapan kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu daerah ya, apalagi misalkan kejadian tersebut terjadi di masa lalu. Nah, informasi detail tadi itu dibuat dalam bentuk tabel ya. Jadi jangan lupa nanti setelah tahap pertama kalian mengambil peta administrasi. Jadi tahap pertama itu kan buat peta administrasi yang bisa digunakan juga untuk tugas eksplorasi air tanah. Kemudian dari peta tadi kalian membuat tabel ini. Oke, tabel identifikasi bahaya. Minimal memetakan jenis bencana, lokasi, waktu kejadian, dampak negatif, mungkin nggak ada dampak positifnya, kira-kira begitu. Asumsi atau peluang, asumsi konsekuensi, nama dokumen, institusi, serta siapa institusi yang wajib mengumpulkannya. Nah, saya coba perlihatkan hasil rapid assessment yang dilakukan oleh Bapeda
Kabupaten Sumedang waktu saya memberikan training di kelasnya Bappenas tahun 2000 berapa ya, bentar. Ya. Jadi rapid assessment ya atau kaji cepat itu bisa dilakukan ya berdasarkan dokumen-dokumen data-data sekunder ya. Saya cari dulu. Bentar kok. Ya, jadi mereka menggunakan Oke. Ya. Jadi oke. Rapid assessment ya, ini menggunakan data-data sekunder untuk identifikasi bahaya ya. Oke. Ya. Jadi oke. Rapid assessment ya, dia kumpulkan kemudian jumlah penduduk ya. Tadi kita sudah membahas bahwa jumlah penduduk dari tahun 2000 berapa, terus kemudian makroekonomi, kemiskinan. Nah, ini PDRB sebentar. Ini bahaya yang mungkin terjadi. Oke. Nah, ini analisis bahaya ya, nanti matrixnya dibuat. Jadi kalau tadi nanti saya jelaskan, ini contohnya ya, matriks bahaya luar biasa, menengah, tidak nyata. Oke, ini tabel produk akhirnya. Nanti ini saya masukkan di materi kuliah. Nah, jadi tabel tersebut ya, jadi identifikasi tadi. Bentar. Oke. Ya. Jadi kalian buat tabel ya, yang isinya itu minimal ini ya. Jenis bencana, lokasi, waktu kejadian, dampak negatif, dampak positif, peluang, asumsi dan seterusnya. Dibuat dalam bentuk satu tabel ya, tabel tersebut. Ini untuk identifikasi bahaya. Yang kemudian bentuknya itu ya, dibentuknya dalam bentuk matriks bahaya. Nah, untuk mengetahui kejadian tadi kan kalau si Bapeda Sumedang ini kan bertanya pada BPBD-nya. Sementara kan kalian belum ke lapangan. Caranya apa? Ya kalian bisa lihat dari data IRBI ya. Apakah misalkan kalau tadi kejadian banjir ya, banjir di Kecamatan Dempok Utara ya, misalkan itu cari catatannya ya. Kalau sekarang kan ya tadi kita menggunakan googling bisa berita, nanti sifatnya mungkin dapatnya informasi tentang berita ya, berita di koran-koran yang menyebutkan kejadian banjir bandang di kemarin itu yang saya lagi lakukan di Muara II. Tanggal berapa dan seterusnya, berapa yang tergenang dan seterusnya. Jadi berita koran yang sifatnya itu hanya menjelaskan misalnya begini. Luas desa yang tergenang 10 desa. Nah, terus 10 desa ini begitu kalian overlay di peta lokasi yang kalian tadi gunakan tadi, oh ternyata satu kecamatan terkena semua ya. Nah, maka
tadi seperti saya jelaskan di dalam kuliah geostatistik kan kita punya domain ya, punya domainnya yaitu apa? Domainnya yaitu kecamatan. Jadi kalau kecamatan kalian semua terkena banjir, maka ketika melakukan kajian di tingkat kecamatan ya itu sifatnya jadi katastrofis ya karena itu semuanya kena. Nah, tapi kemudian lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Jadi dibagi skala konsekuensi itu tidak nyata, menengah, sama luar biasa ya. Ini memang skala ini juga masih debatable ya. Loh, kalau skalanya tadi mengakibatkan 9 dari 10 desa di kecamatan kalian, apakah itu masuk ke menengah atau ke luar biasa? Kalau dari yang pertama, lihat dampak kerusakannya ya. Meskipun genangannya seluruh 9 desa dari 10 desa di satu kecamatan, tetapi apakah dia membutuhkan tambahan kapasitas tertentu, apakah perlu penanganan tadi ya, realokasi dan seterusnya. Nah, penilaian-penilaian ini juga bisa menggunakan rujukan-rujukan lain. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini peluang kejadiannya tadi ya. Peluang kejadiannya tadi berarti kalian kan harus melihat, bisa lihat di sini, kurun waktunya itu 25 tahun ya. Jadi kalau kejadian banjir yang contoh-contohkan tadi di Muara II terjadi tahun berapa? Kemarin 2020, harus mundur 10 tahun ke belakang. Kalau 10 tahun ke belakang tidak ada, ya berarti mundur lagi ke 25 tahun. Nah, kalau di antara rentang 10 sampai 25 tahun terjadi, maka kemungkinannya kecil. Ya. Jadi di sini namanya peluang kejadiannya kecil. Ya. Tetapi kalau tiap tahun terjadi banjir, misalkan, maka peluang kejadiannya tinggi ya, skala kemungkinan tinggi tadi. Oke, nah bagaimana kita menggambarkannya ya? Jadi cara penentuannya ini tadi ya, kemungkinannya matrik bayarnya hampir pasti. Jadi kalau dia kejadiannya jarang nih, kejadian banjir tadi jarang, kemudian konsekuensinya ya begitu banjir terjadi kerugiannya kecil, maka dia konsekuensinya kecil kan. Konsekuensinya besar, maka dia agak konsekuensinya kecil. Ini konsekuensinya kecil, maka dia tidak bahaya. Ya. Tapi kalau dia kemungkinannya hampir pasti setiap tahun terjadi, kerugiannya besar, maka dia sangat bahaya. Kira-kira itu. Nah, penilaian ini sangat tergantung dari informasi yang diberikan. Sangat tergantung dari informasi yang diberikan. Nah, tabel yang dibuat itu kira-kira seperti ini, dibuat untuk setiap desa ya. Jadi untuk setiap desa dibuat seperti ini tabelnya. Oke. Jadi kita ambil contoh yang dilakukan oleh Sumedang ya. Oke. Nah, ini saya ambil, saya copy ke sini. Nah, ini adalah nama-nama kecamatan ya, kecamatan yang ada di Sumedang. Kemudian dibuat berdasarkan catatan-catatan kejadian. Nah, kalau nanti yang kalian buat itu ya, itu kan tentu saja nama-nama desa ya, nama-nama desa yang ada di lokasi pemetaan kalian ya. Jadi kita menggunakan data ya,
dari data itu terus kita gunakan ya untuk mengeksplor informasi-informasi yang tersebut, dan kemudian disampaikan dalam bentuk tadi video yang lamanya 5 menit. Jadi poin pertama, kalian mendown scaling ya, down scaling dari BNPB tadi, kemudian di situ dibuat, dan produk terakhir adalah ini. Jadi kalian menyampaikan dari catatan-catatan yang terjadi itu, ya, mana saja kejadian bencana ya yang ada di lokasi pemetaan kalian ya. Nah, jadi banyak kan dituliskan di sini kan, longsor, banjir, longsor, kekeringan, longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, angin, kebakaran hutan, kekeringan, dan seterusnya. Nah, oke, ya, ini penjelasannya. Kemudian, ya, ini tadi codingnya agak bahaya, dan seterusnya, silahkan dilihat. Kemudian tingkat bahaya, yang banyak kita kembangkan sekarang sebetulnya adalah model ya. Jadi pada saat membuat pemodelan ya, misalkan kita buat bahaya seperti ini, model untuk membuat bahaya di masa depan ya, itu kita gunakan ya, kita gunakan dalam bentuk banjir dengan model HECRAS, longsor dengan geoslope, dan air dengan water balance. Jadi ini adalah model-model ya yang bisa digunakan ya untuk melakukan identifikasi ya atas bahaya-bahaya yang terjadi di daerah pemetaan. Oke, nah agar kita mulai mengumpulkan informasi tersebut ya, jadi goal terakhir kan nanti kalian buat video. Jadi pertama saya ulangi lagi, kalian mendown scaling dari hazard yang ada di peta tadi, kemudian menjelaskan bahaya-bahayanya, dan di bagian terakhir ya membuat matriks bahaya berdasarkan identifikasi. Oke, agar saya tidak terus-terusan menjelaskan ya, kita sekarang coba exercise ya. Kita sekarang coba exercise ya dengan saya siapkan dulu matriksnya ya. Prinsip di sini adalah, ini belum pernah ada kan. Kita buat matriks bahaya namanya. Oke. Saya siapkan dulu sebentar. Matriks bahaya ya. Nah, kemudian oke. Ya. Di matriks ini ya. Oke. Jadi kalau kalian punya 10 desa ya, itu dilakukan identifikasinya itu harus atas 10 desa tersebut ya. Jadi bentar, saya lagi buat dulu matriksnya. Sorry. Saya lagi buatkan dulu matriksnya. Ini adalah hampir pasti, mungkin jarang. Jarang ya. Oke.
ini banjir. Kita ambil tanah longsor, gempa bumi. Yang bencana geologi ya, dua bencana ya. Oke. Ini di bagikan. Oke, jadi ini ada linknya. Ya. Nah, yang disantumkan sini adalah nama desanya, luar biasa. Terus apalagi satuan kerugiannya menengah tidak nyata. Menengah, kemudian tidak nyata. Nah, bencananya di sini kan kalau di tempat dari hasil ini saya tambahkan namanya ya. Nah, ini caranya di copy dulu ini ya. Jadi duplikat. Nah, ini punya Anda, ini misalkan punya saya nih. Oke. Jadi misalnya ya, ini di dalam kajian lokasi di desa di saya itu tanah longsor ya, tanah longsornya itu kejadian catatan-catatannya ya dari riset yang dilakukan oleh Tania ya, itu kejadiannya menengah. Ini tanah longsor ya, jadi sama banjir. Ini tanah longsor sama banjir ya. Jadi dari mana dasarnya ya, itu lihat dari ini contohnya hasil yang sudah dilakukan pemetaan ya, dilakukan pemetaan di daerah sana. Jadi Tania itu waktu awal dia buat paper mengenai peluang kejadian tanah longsor ya, kejadian tanah longsor di lokasi pemetaan ya. Nah, dari dari kajian yang dia lakukan, kemudian dia pada saat ke lapangan ya, dia melakukan identifikasi kejadian longsor ya. Jadi dari saya lihatin dulu petanya ya. Nah, lakukan identifikasi dari poin-poin tadi itu ya. Oke. Jadi saya buka dulu peta yang dibuat oleh Tania ya. Tania udah melakukan peta titik-titik. Nah, ini lokasi-lokasi longsornya ya. Oke. Ini lokasi-lokasi longsornya nih.
titiknya 1 Tanjung Beringin, ini Ulak Pandan, apa namanya Lubuk Pedaro ya. Ini Lubuk Pedaro, kemudian Tanjung Beringin, ini ada di Perangai ya. Ini ada di Ulak Pandan. Jadi ini data lapangannya. Kemudian kita melakukan assessment. Oh, ini kejadiannya jarang dan juga dia bukan di kawasan pemukiman ya, kawasan pemukiman sehingga nilai kerugiannya kecil. Nah, di tabel yang kita isikan dulu ya. Ini ya. Di tabel yang diisikan di sini ya. Bentar. Oke. Nah, berarti kan kejadian tanah longsor ya, tanah longsornya kecil, jadi tidak nyata. Ini di sini kalau semua di sini maka tulis saja Ulak apa tadi Pelangai, terus kalau masih banyak di situ tambah lagi Ulak Pandan gitu kan. Nah, tapi dibuat dimatchkan kira-kira begitu. Oke, ya. Nah, jadi kalau kalian punya 10 desa, maka ke-10 itu harus tercermin di dalam matriks ini. Oke. Jadi kan di tugas tadi pagi, tugas di konservasi air tanah ada 10 ya, ada 10 desa, maka ke-10 desanya itu ya, ke-10 desa yang ada identifikasi di sana itu ada di dalam tabel ini ya. Ada di dalam tabel ini. Oke, ya. Jelas nggak? Ya. Nah, kemudian ini kan bencana ini diambil dari peta BPBD ya. BPBD ya. Jadi ini kalau contoh tugasnya siapa ini? Ini yang mengerjakan tugas Huda ya. Bagus ya, nilainya 90 ya, tugas yang pertamanya. Kan ada nih kekeringan, gempa bumi, tapi ini kan sekota pagar alam. Mana tadi udah ya. Nah, ini sementara kajian kita itu, kajian yang kita lakukan itu adalah hanya di kecamatan mana Hudanya? Kalau saya kecamatan Dempo Tengah, Pak. Nah, kecamatan Dempo Tengah ya. Berarti diturunkan lagi untuk kecamatan Dempo Tengah ya. Jadi tidak seluruh kecamatannya ya. Oke, ya. Tapi kecamatan Dempo Tengahnya ya. Gitu kira-kira ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kita akan fokus ya pada kajian-kajian kita. Gini, riset itu akan bernilai baru atau bernilai tinggi ketika dalam dan detail. Itu. Kalau kita ingin membuat yang lebih besar, maka sebetulnya bisa digunakan ketika compare kayak ini kan tanah longsor Kota Padang indeks bahaya sedang sampai tinggi dengan luas bahaya kan ini kan sudah ada indeks bahayanya ya. Dan kita indeks bahaya dulu ya, kita bahas adalah indeks bahaya. Nanti di kuliah minggu depan, minggu depan kan libur, minggu depannya kita bahas kajian kerentanan, dan di kuliah saya terakhir, kuliah saya yang kelima, kita bahas mengenai kajian resiko. Nah, yang ditampilkan di video kalian itu adalah kajian bahayanya, ya. Jadi mana ini udah mulai mengisi, oke, ya. Hanif di mana nih? Nah, ini contohnya saja. Kalian ambil tempat lokasi kajian kalian dari tugas sebelumnya. Ya. Jadi kalau saya selalu menggunakan punya saya jadi kemana ya? Jauh banget ini. Nah ini, jadi ya yang kepijit.
Oke, ya. Jadi dari kajian sebelumnya kan kita Kota Pagar Alam turun ke lokasi pemetaan, produk-produk pemetaan kita itu akan kita gali lebih dalam lagi ya. Jadi misalkan kalau yang mappingnya di Simanintin tuh siapa Arif ya. Mungkin Geo-Unpad punya pendekatan ini, tapi kita kemudian memiliki pendekatan yang agak berbeda ya kalau mau ngambil tentang itu. Akhirnya akan ada sharing knowledge ya, sharing knowledge dari kajian-kajian tadi itu. Sambil saya cek, kira-kira sampai situ jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Mana tadi teh? Punya saya di mana ini? Makanya ini deh punya saya. Ini punya siapa ini? Oh, Nadia ini. Oke. Punya saya jadi hilang ini. Nggak tahu di mana punya saya. Ini punya saya. Ya. Jadi kira-kira itu ya. Jadi PPT-nya nih kadang-kadang karena saya khawatir saya salah menjelaskan. Pertama itu menjelaskan dari tugas yang pertama ya. Jadi ini saya ambil contoh ya. Lokasi kajian Jadi judulnya itu adalah kaji cepat bahaya di judulnya itu ya. Judulnya itu kaji cepat bahaya di daerah, sebutkan lokasi pemetaan Anda ya. Yang saya ingat itu tadi Dempo Utara. Jadi kaji cepat bahaya di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam ya. Kemudian dijelaskan pertama berdasarkan peta sebentar dulu. Secara administratif ya, daerah kajian meliputi desa ABCD. Langsung buat tampilkan peta desa ABCD. Nah, kemudian berdasarkan kajian bahaya, ya kajian resiko bencana yang dilakukan oleh BNPB, di mana daerah kajian masuk ke dalam Kota Pagar Alam, jelaskan hasil tugas yang pertama itu, kerugian yang terjadi bla 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 bla. Jadi siapa namanya tadi udah menjelaskan ini tanah longsor dan seterusnya. Kemudian then going down ke lokasi pemetaan ini tadi ya. Lokasi pemetaan saya menata bla bla bla, kemudian dapatlah informasi matriks bahaya. Nah, jadi secara detail matriks bahaya ya yang terjadi, yang ada di lokasi pemetaan saya adalah seperti ini.
kemungkinan terjadinya gempa bumi itu ada di desa mana saja, masuk kategorinya hampir pasti. Nah, nanti itu dikasih warna ya, dikasih warna. Jadi seperti ya warnanya mengacu pada yang ada di Nah, dikasih warnanya mengacu pada gambar ini nih ya. Jadi begitu melihat, oh ternyata ada 2 desa yang warnanya merah, dari 10 desa itu 2 desa merah agak bahaya dan sisanya itu adalah tidak bahaya. Nah, finding ini nanti bisa kalian gunakan pada saat akan melakukan pemetaan untuk mendetilkan ya kajian kajian bahaya ya, kajian resiko nanti di lokasi pemetaan kalian. Jadi kalian sudah mendapatkan informasi awal mengenai potensi kejadian bahaya yang ada di lokasi pemetaan kalian. Kira-kira itu. Jadi nanti begitu kalian mau buat, kan selalu bisa tanya nih, misalkan saya tadi bilang kamu mau kajian apa? Saya mau kajian tentang longsor. Oke. Begitu dia buat peta geomorfologi, daerahnya ternyata tidak ada yang curam gitu, dia hanya datar, 60% dataran, 20% perbukitan sedang, 20% perbukitan tinggi. Artinya kan secara kajian longsor itu tidak sesuai. Ya. Tapi dari kajian ini kalian sudah tahu bahwa daerah ini ternyata banyak mengalami kejadian-kejadian banjir. Berarti kalau gitu, kalau saya mau buat riset mengenai bahaya ya, karena saya lihat di pilihan tugas saya itu sudah menuliskan ya, mau kajian ini gitu ya. Nah sekarang dengan kuliah ini, oh ternyata tempat saya ini sama sekali nggak ada daerah potensi kejadian banjirnya gitu, atau daerah kejadian longsornya. Kalau gitu saya nggak cocok dong buat kajian longsor. Tidak cocok buat kajian longsor secara keseluruhan. Tetapi bisa juga ya kajian detail ya. Jadi ada satu paper yang membahas dengan penggunaan INSAR ya, penggunaan INSAR menjelaskan ini yang lagi saya rujuk di di kajian saya untuk mana ya? Bentar. Natural geohazard ini bukan, kita geoheritage, framework for improving. Nah, ini ada paper yang menarik ya. Oke. Ya, jadi framework for improving the design and recovery transportation network under geohazard risk. Ya. Jadi yang dibicarakan di paper ini banyak terjadi di daerah-daerah kita, di desa-desa. Jadi kalau misalnya nanti lokasi pemetaan Anda itu di satu kawasan ya, di satu daerah yang katakanlah Anda belum pernah udah pernah ke Tanjung Purun belum? Saya nggak tahu ada pernah ke mana aja ya. Pagar Alam sudah ya? Lapangannya sudah kemana? Lahat Pagar Alam. Lahat sama Pagar Alam, Pak. Lahat Pagar Alam. Oke. Anggaplah begini ya. Ini kan Lahat kan? Ini Pagar Alam misalnya ya. Kan ada yang lewat Indikat, ada juga yang jalan muter ke sini kan? Yang lewat Pegunungan Gumei ini kan? Ya. Nah, Anda ada yang sini nggak, Kak? Sama lah. Ya. Jadi yang Anda buat pertama itu dari framework ini dia melihat ya pola transportasi dulu ya, pola transportasi. Jadi kan ini Pagar Alam, kalau dari ke sini kan ke mana? Lubuk Tinggo ya. Ini Lubuk Tinggo ya. Lubuk Tinggo atau apa ya? Lupa saya. Kalau ke sini kan yang ke Ulu Musi ya. Ke sini kan ke Bengkulu ya.
Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, dia buat ini dulu, kalian buat dulu nanti background-nya itu adalah sistem logistik ya. Sistem logistik. Ini banyak ada kajian yang mengatakan itu. Jadi ketika terjadi longsor yang memutus ya antara lahat ke lautan ada misalkan sini, atau kalau ke sini adalah Pali ya. Pali. Kemudian ini kan Muara Enim di sini ya. Muara Enim, Pali di sini Prabu Mulih kan. Nah, ini kan ini main road-nya ya. Di jalan utama, kemudian di sini juga kan ada jalan utama yang ke Pali ya, yang di simpang Blimbing misalkan ya. Nah, kemudian di sini ada jembatan, peluang probability geohazardnya ini kita buat. Nah, saya lagi buat oke ya, kira-kira itu ya. Itu nanti akan artinya begitu ya. Jadi dari kajian ini kalau saya bisa, oh ternyata saya ini nggak sesuai kalau ngambil itu, tapi bisa jadi kita bicaranya mengenai sistem transportasi, sistem logistik ya. Nah, itu yang disebut dengan peran geologi teknik mendukung pengembangan wilayah, mendukung ahli lain dalam hal ini, kira-kira begitu. Oke. Ya, sudah ada yang bisa mengisi? Coba saya cek. Ini masih pada kosong ya. Oke. Waktunya oke ya. Kira-kira dari penjelasan tadi bisa buat video ya. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Nanti filenya ini dikirim ke saya, nanti diupload di YouTube-nya saya ya, YouTube-nya mata kuliah ini. Jadi nanti kita sharing. Seperti kemarin kalian yang ngambil konservasi geologi kan melihat penjelasan dari kakak kelas kalian, terus sekian banyak materi ya, sekian banyak topik, ada beberapa 1 atau 2 yang menarik untuk dikaji. Oke ya, gitu kira-kira. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini masih ada waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi ya. Jadi ya makanya kalau kalian belum membuat tugas yang pertama, nah pada saat mengerjakan tugas yang ini juga mau nggak mau kan harus mengerjakan tugas yang pertama dulu ya. Ya harus membuat dulu. Karena informasi ini juga diambil dari sana. Jadi pada saat kalian mengerjakan pada saat kalian mengerjakan mengerjakan tugas kedua itu, tugas pertama selesai dulu. Kalau tugas pertamanya nggak selesai, untuk tugas kedua ini kan harus baca dulu. Nah, karena itu, bagi yang belum mengumpulkan tugas yang pertama, silakan ada kesempatan sambil melakukan identifikasi tadi. Oke. Ada yang nanya dulu? Ya. Karena sebetulnya gini, data itu sangat tersebar banyak, dan kalaupun saya jelaskan satu-satu, ini begini. Gitu. Yang diperlukan itu mengcompile ya informasi tersebut menjadi satu kesatuan ya. Gitu. Dan ya saya bawa semuanya untuk mengarah pada mengeksplor lokasi pemetaan kalian ya. Jadi buka, oh ternyata begini daerah saya itu gitu ya. Oh ternyata informasi yang ada di tempat saya itu sudah cukup banyak gitu ya. Jadi saya tidak perlu lagi mengeksplor masalah itu kira-kira begitu. Nanti kalau mencari paper-papernya juga bisa dilakukan ya. Oke. Siapa yang saya tes
saya cek dulu ya, satu lagi ya yang di daerah lain. Nah, Silvi ini, Silvi Paradila. Mana dia? Merangin. Iya, Pak. Mana Silvi? Ada, Pak. Oke. Ya, coba kalau saya mana Silvinya? Halo, Pak. Oke. Ya, tadi kan Huda bisa menjelaskan ya bencana-bencana yang bukan bencana, bahaya-bahaya yang ada di sana. Coba Silvi maunya di mana daerah pemetaannya rencananya? Rencananya di Merangin Jambi, Pak. Ya, coba dijelasin. Oh, misalnya bencana di situ tuh yang tugas kemarin tuh Silvi tuh ada banjir, terus tuh letusan gunung api, tanah kita kan nggak tahu tuh di mana. Dari awal dulu, tadi seperti saya jelaskan, lokasi pemetaan berada di kabupaten. Lokasi pemetaan berada di Kabupaten Merangin, di Kecamatan Muara Siau. Terus meliputi desa yang tadi pagi? Belum? Sudah, Pak. Desa mana aja? Silakan dibuka dulu ya, yang lain dibuka ya. Lain nggak dibuka, saya akan random ya buka juga kameranya biar saya tidak seperti lagi WA-an ya. Iya, Pak. Oke. Meliputi Desa Durian Rambun, Lubuk Birah, Pradun Temeras, Teluk Sikumbang, Tiaro, Lubuk Beringin, Rantau Macang, Pasar Murau Siau, Muara Siau, Rantau Bidaro, Air Lago, Badak Tekurung, Rantau Panjang, Pulau Raman, Sepantai Renah, Rantau Bayur, dan Sungai Ulas. Itu satu kecamatan, ada berapa desa? Ada 16 desa. Oke. Oke, terus informasi dari BPBD yang dituliskan tadi, saya udah baca nih, saya baca di ininya Silvi aja nih. Kecamatan apa tadi? Merangin ya? Iya. Oke, di Merangin ini kelas bahayanya sedang ya? Banjirnya sedang. Iya, Pak. Terus dari situ berarti apakah dia masuk ke Kerinci? Bahaya letusan api dari Kerinci masuk nggak ke Merangin tadi? Nggak ada, hanya Kerinci saja ya. Iya, kalau tanah longsornya tinggi ini. Ini saya baca di quote-nya Silvi yang pertama. Tanah longsor di kecamatan tadi tinggi katanya. Di report. Iya, Pak. Terus begitu Silvi turunkan ke desa-desa tadi, kira-kira bisa tergambar nggak? Kayak KRB-nya digedein misalkan. Nanti dibuat petanya, bisa tergambar nggak? Tanah longsor aja, karena tinggi, kalau banjirnya kan sedang ya. Nah, dari situ kegambar nggak desa mana saja yang tinggi tanah longsornya tadi ya, seperti gambar-gambaran tadi yang bisa dipetakan. Berarti ada 16 desa yang nanti akan ada di Matuk itu kan? Iya, Pak. Yang masuk ke tabel. Oke, ya. Nah, jadi itu nanti buat filter kalian seperti itu ya, menjelaskan dari awal ya. Kemarin kan sudah melihat di YouTube satu lagi itu banyak ya mengenai mitigasi bencana. Coba dilihat ya, cara melakukan yang baik, cara menjelaskan yang lebih enak gitu ya. Oke, berarti ada 16 desa ya Silvi, saya ingat-ingat nih. Silvi ada 16 desa, nanti di tabel itu 16-nya keluar. Oke. Next-nya siapa? Kevin, Tasya, siapa yang udah buat? Rean, siapa yang mau nyoba? Gilang, Tiara, Yosa, Nadia, Nyuce,
Denny, Dini, kalau Huda tadi udah saya tanya. Emi, satu lagi sebelum kita ini ya. Jadi kebayang ya apa yang mesti dibuat itu kira-kira seperti itu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Hanif manggut-manggut nih kayaknya. Hanif mau ngejelasin. Mana Hanif? Iya Pak, udah lumayan kebayang. Iya maksudnya coba dari awal tadi kamu bisa menjelaskan nggak lokasi pemetaan kamu di kabupaten mana? Udah. Untuk daerah pemetaan saya itu ada di Kabupaten Lahat, itu di Kecamatan Kikim, Pak. Nah, jadi untuk bencananya itu ada longsor sama banjir yang intensitasnya sedang hingga tinggi. Desanya ada berapa? Nah, tadi pagi nih kuliah tadi pagi. Untuk desanya sendiri itu ada 16 desa, Pak. Yeah. Jadi 16 desa ya, oke. Satu lagi sebelum saya ini ada 5 menit lagi lah, satu lagi. Siapa nih? Ini yang baru saya dengar itu Pradana. Pradana ini kayaknya baru ikut kuliah satu ini ya dengan saya. Iya Pak, saya kemarin baru bayar UKT pas di tanggal 21 Pak. Ya sebentar. Gimana Pradana? Iya Pak, untuk apa namanya kemarin saya baru bayar UKT di tanggal 21 Pak. Jadi baru hadir di kuliah Bapak yang ini Pak. Oke, jadi yang lain belum ini ya, belum dapat infonya aja. Ditonton aja YouTube-nya biar tahu apa yang dikerjakannya. Siapa? Oke. Satu lagi lah, Farhan. Mana nih Farhannya? Halo Farhan? Oke, Farhannya nggak ada. Siapa nih? Kalau Yosa udah pernah. Nah, ini Reni. Ini belum pernah saya tanya. Oke. Reni di mana pemetaannya? Halo Reni. Masih mute kayaknya. Masuk nggak Pak suaranya Pak? Oke, ada. Jadi saya pemetaannya di Banten Pak. Jadi milih Kabupaten Lebak. Nah di Lebak ini ada bahayanya banjir. Nah banjir itu tinggi. Terus tanah longsor itu tinggi, gempa bumi tinggi, sama yang terakhir ada kebakaran hutan dan lahan. Kalau kebakaran hutan dan lahan ini masih sedang, Pak. Kecamatannya apa tadi? Kecamatan yang dipilih Bayah. Oh, Bayah. Terus jumlah desanya? Ada 11. Ada 11. Oke. Ya, jadi kemudian nanti di video itu kalian coba explore lebih detail lagi ya mengenai kecamatan tadi ya. Oke, ya. Kira-kira begitu ya. Ini kalau ditanya-tanya gini, banyak yang live nih. Dari 36 orang buru-buru kabur ini. Takut ditanya ya. Oke.
Ya, jadi memang in general yang rajin keluar itu 29 orang inilah gitu. Ada yang selama kuliah nggak pernah muncul gitu ya, itu yang kemudian makanya semester ini kita diminta